Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik dan ridha Allah di subuh ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Tajul Arus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam tema besar Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa. Di Jumat yang lalu, di pekan sebelumnya, kita sudah agak panjang menjelaskan tentang hasad, tentang kedengkian, salah satu dari 3 dosa hati yang paling berbahaya atau penyakit hati yang paling berbahaya. Dan ada macam-macam. Dari sekian macam itu, Rasulullah SAW hanya mengizinkan hasad itu di 2 hal. Yang pertama, ada seseorang yang Allah berikan harta, lalu dia berinfak, mengeluarkan harta itu di jalan Allah pagi, siang, malam, pagi, sore, siang, malam. Artinya habis harta itu dia buat fisabilillah, untuk kepentingan agama Allah. Nah, yang seperti ini boleh dihasad. Kita diizinkan untuk hasad kepadanya, agar kita terdorong pula untuk melakukan kebaikan yang sama. Begitu pula yang kedua adalah orang yang Allah berikan kenikmatan Al-Quran pada dirinya, kenikmatan ilmu, karena Al-Quran nanti biasanya di dalam Al-Quran dan hadis berhubungan dengan ilmu, kenikmatan Quran, kenikmatan ilmu, lalu dia terus mempelajarinya, membacanya siang dan malam. Artinya bahkan sampai di tengah malam. Artinya dia sangat menikmati kegiatannya dengan Al-Quran itu. Nah, orang seperti ini juga boleh dihasadi. Artinya juga bahwa hasad dalam 2 hal ini hanya model saja. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu bahwa seseorang yang diizinkan, seorang yang boleh kita hasadkan itu adalah bukan pada sisi materi dunianya, tapi pada sisi kebaikan, ketaatan, dan urusan-urusan ukhrawinya, urusan akhiratnya. Kenapa dia bisa bagus sekali dalam urusan ketaatan? Kenapa saya tidak bisa? Ini bukan perkara duniawi. Karena kalau perkara duniawi itu seluruhnya adalah hasad yang dicela di dalam agama. Nah, itu yang kemudian oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dikatakan hasad terhadap dunia itu, terhadap ahlud dunia,
yang beliau sebut sebagai kejahilan. Ya, cukuplah seseorang itu dipandang jahil ketika dia hasad dengki kepada ahlud dunia, kepada orang yang memiliki dunia. Berarti hasadnya itu bukan pada ketaatan orang, tapi pada dunia yang dimiliki yang ada di tangan seseorang. Alamah waktu, ya, atas apa yang diberikan kepada mereka. Lalu hatimu sibuk dengan semua yang ada di tangan mereka, maka engkau menjadi orang yang paling jahil, lebih bodoh, ya, daripada mereka. Karena mereka menyibukkan diri dengan sesuatu yang engkau tidak diberi. Itu kebodohan itu. Awak orang itulah sibuk jo haratonya, awak sibuk jo harato dan ndak ada di tangan awak. Mereka sibuk dengan harta yang ada di tangan. Kesibukan mereka dengan harta yang di tangan itu sebuah kejahilan. Kesibukan seseorang dengan dunia yang ada di dalam genggamannya itu adalah sebuah kejahilan. Nah, yang lebih jahil adalah orang yang dengki kepada harta atau dunia yang ada di tangan orang lain, sementara itu tidak ada di tangannya. Itu lebih jahil lagi. Orang adonan sedang diaduk. Awak ndak adonan diaduk, tapi pangana kan yang ada di orang lain. Nah, ini kejahil, ini lebih jahil lagi. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, Imam Nawawi Al-Asqari ingin menegaskan kembali, karena ini masih berbicara dalam kerangka bagaimana kita memahami kemaksiatan. Ya, karena kan bagian pertama dan utama dari menyucikan diri itu adalah membersihkan diri, bertaubat dari maksiat. Kemaksiatan itu, ya, sebenarnya di beberapa pembahasan sebelumnya sudah beliau kasih beberapa indikator ya, bahwa kemaksiatan itu sangat identik dengan pandangan atau fokus diri terhadap dunia. Kemaksiatan. Sementara ketaatan tidak, sebaliknya. Ya. Dan sebelumnya pernah kita membahas ya, bahwa ketaatan itu adalah cahaya, ketaatan adalah kemuliaan, kemaksiatan adalah kegelapan, kemaksiatan adalah kehinaan. Ya. Dan lalu beliau mengatakan, ya, yang membuat diri kita terhalang dari Allah, tidak bisa masuk ke dalam jalur-jalur ketaatan, tidak bisa menikmati ketaatan adalah, kata beliau, satu, karena kita melampaui batasan Allah, itu melanggar aturan dan batasan Allah. Yang kedua, karena kita sibuk dengan al-mawjud, semua yang nyata ini, yang nampak. Apa itu materi? Apa itu makhluk? Apa itu dunia? Ya. Ketika orang sibuk dengan makhluk, orang sibuk dengan dunia, ya, orang sibuk dengan makhluk, lalai dari Khalik. Ya. Orang sibuk dengan dunia berarti lalai dari apa? Lawan dari dunia, din. Jadi kalau dalam istilah agama itu selalu bandingannya dunia itu dengan din, agama. Ad-din wa dunia. Ya, di beberapa kesempatan memang ada dunia dan akhirat. Itu menunjukkan bahwa perkara agama adalah perkara akhirat. Nah, jadi kalau ada dalam satu urusan itu korelasinya dengan hubungannya dengan akhirat kita, nasib kita di akhirat, berarti itu sudah menjadi urusan din, bukan dunia lagi. Walaupun yang dihadapi adalah dunia, yang sedang diurus dunia, tapi targetnya adalah akhirat, maka itu sudah jadi urusan din. Ya. Nah, jadi kalau orang sibuk dengan dunia, berarti dia lalai dari din. Sibuk dengan makhluk, dia lalai dari Khalik. Nah, yang seperti inilah yang membuat kemudian mudah sekali diri kita ini terjebak di dalam kemaksiatan. Karena antara maksiat dengan fokus dunia itu beriringan dia. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebelumnya pernah kita sebut hadisnya, ya, bahwa dunia ini hijau dan manis. Hijau dan manis, hati-hati, kata Rasulullah. Dunia ini hijau dan manis. Hijau dari pandangan mata ini,
mata fisik ini, manis dari lidah lisan yang merasa ini, yang fisik ini. Jadi kalau secara fisik kita memandang dunia, maka dia akan dilihat hijau dan manis. Karena nanti ada sambungannya penjelasan oleh para ulama, hijau dan manis oleh orang yang hatinya kering. Hijau dan manis dunia itu, nikmat dunia itu oleh hati yang kosong dari iman. Nah, hasad itu salah satu maksiat, kan? Hasad adalah salah satu kemaksiatan. Nah, hasad itu apa itu? Hasad terhadap ahlul dunia. Ya, dengki, ya, tidak senang melihat dunia itu ada di tangan orang lain. Nah, berarti fokusnya apa? Dunia, berarti fokusnya materi. Oleh karena itu, kita harus paham betul Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, bahwa Islam, agama kita ini, ajaran Allah, ajaran Rasul, itu tidak akan pernah sejalan dengan apa yang kita kenal dengan istilah materialisme. Ya. Hidup serba materi. Hidup dengan orientasi materi, itu tidak akan pernah sejalan. Hasad orientasinya materi. Kalau orientasinya akhirat, boleh, kan? Ini orang taat, ini orang dengan hartanya dia fisabilillah kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf. Dengan hartanya, dengan dunia di tangannya, dia banyak melakukan hal-hal yang masuk kategori fisabilillah. Harta itu dibuat fisabilillah. Kita dengki, kita tidak senang melihat kok bisa orang ini begini. Ada masalah di hati kita. Gara-gara apa? Dia taat. Sehingga kemudian membuat kita pun menginginkan ketaatan yang serupa. Ini tidak hasad yang dilarang. Rasul katakan justru hasad yang dibolehkan. Yang minggu lalu kita katakan itu bagian dari fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan ukhrawiyah. Jadi kalau orientasi ketidaksukaan seseorang pada saudaranya itu orientasinya akhirat, bagaimana orientasi akhirat? Dia melihat saudaranya bagus sekali dalam urusan ukhrawi, dalam urusan ketaatan pada Allah, lalu dia ingin seperti itu pula. Ya. Pak santi yang mananya supaya, Pak santi yang mananya, hebat mana sedekah. Pak kok tidak bisa? Nah, kalau lah begitu, saya ingin juga lah dapat bagian yang seperti itu, ketaatan begitu. Nah ini pasti itu khairat. Tapi kenapa banyak betul hartanya? Kenapa saya tidak punya? Kenapa tinggi betul jabatannya? Kenapa saya tidak punya? Ini dunia ini. Nah di situ jadi simpangnya, Bapak Ibu, ya. Pembedanya antara hasad yang dibolehkan dan yang dilarang itu adalah orientasi, cara pandang. Kita melihat sesuatu itu dengan orientasi duniawi semata atau sampai ke hal-hal yang bersifat ukhrawi. Nah, kalau boleh sampai ke akhiratnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalaupun disebut hasad, dia termasuk hasad yang dibolehkan. Tapi kalau kepada ahlud dunia, ini adalah kejahilan. Ini adalah suatu kejahilan. Dan kejahilan itulah yang membuat seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan. Hanya nanti di dalam Quran itu ada kalanya orang-orang ahlul maksiat yang suka bermaksiat itu disebut dengan istilah jahilun, jahilin. Orang-orang jahil. Fa'arid anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang jahil. Apa maksudnya orang jahil? Orang-orang yang biasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi di sini ditegaskan lagi. Ya. Jadi hasad kepada ahlud dunia itu hasad yang dicela itu hasad yang terbentur pada dinding tembok dunia itu. Nah, itu kejahilan. Tarmadu ainuka fatu'alijuha. Kata beliau Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullah. Tarmadu ainuka, matamu membengkak. Mata bengkak berarti mata sedang sakit. Matamu membengkak, fatu'alijuha. Biasanya apa yang kamu kerjakan? Kamu obati. Mata sakit, diobati. Apa sakit mata itu kata beliau? Wa ma sababu dzalika illa annaka dzukta biha ladzatad dunya.
Ketika orang melihat hasad terhadap dunia yang dilihat oleh mata nih, dia hasad pada dunia yang ada pada tangan saudaranya, karena dia melihat dengan mata kan. Orang hasad kepada jabatan orang lain itu karena apa? Karena dia melihat jabatan itu. Orang hasad pada harta orang lain karena apa? Karena dia melihat harta itu pada orang lain. Coba kalau dia tidak lihat harta itu pada orang lain, tidak pernah tahu dia kawannya itu punya Alphard misalnya. Ya, apa sekarang mobil Cina yang mahal itu? Kalau tuh Cina udah mahal itu, ya, kalah tuh Eropa, Jepang deh. Kalau tidak pernah tahu kawan punya itu, mereka mungkin hasad. Kalau tidak pernah mataku mencari, tidak pernah talingo mendengar, sianulah punya itu, sianulah jabatannya itu. Kalau tidak pernah kita melihat, tidak pernah kita menyaksikan, ada mungkin kita hasad. Tapi kapan hasad? Ketika mata melihat. Nah, itu sakit mata itu. Nah, sakit mata itu. Ini orang hasad itu sakit matanya kata beliau. Ya? Nah, biasanya apa yang kamu lakukan? Kamu obati kan. Tapi problemnya adalah ketika orang menderita penyakit hasad, dia obati matanya. Biasanya kalau sakit mata bangkak mata apa dicari ube, baa dicari ube. Ya. Kadang nanda masuk di akal kan. Ada masuk di akal ube segi mata kau. Macam-macam. Di cekarajuan dia orang. Kenapa? Karena tidak ingin mata ini sakit. Nah, lalu terjadi hasad. Apa yang terjadi pada hasad itu? Wa ma sababu zalika illa annaka zuqta biha ladzatad dunya. Sakitnya mata ketika hasad itu, berpenyakitnya mata ketika hasad itu dikarenakan engkau, sebabnya tidak lain adalah karena engkau pada dirimu merasakan kelezatan dunia. Jadi kalau kita tidak pernah tahu bahwa jabatan itu nikmat, maka tak akan ada hasad. Ya. Tidak pernah tahu jabatan itu lezat, nikmat. Tidak pernah ada hasad. Anak kecil, apa urusan dia dengan jabatan? Tidak ada, tentunya nikmat jabatan. Ya, dia hanya es krim lah dia. Es krim itu yang paling banyak. Berarti hasad anak kecil kepada siapa? Es krim. Tahukah anak kecil itu bahwa ternyata punya ini dompet tebal nih, isinya uang 5.000 semua. Ada dompet tipis tapi isinya kartu ATM semua, rekening ya. Tipis tapi. Mana yang dipilih anak kecil? Karena nan rancak dia nan 5.000 dan tabah. Ya kan? Nah, karena itu yang lezat bagi dia. Yang kartu-kartu tadi tidak lezat. Tapi orang yang tahu, nah ketika tahu kita bahwa itu lebih berharga daripada nan karateh 5.000 tadi. Nah, itu yang nikmat, disitulah mulai hasad. Jadi hasad itu kata apa? Kenapa orang hasad kepada ahlul dunia? Karena dia merasakan, hatinya merasakan apa? Ladzatad dunia, kelezatan dunia. Kelezatan dunia. Lah sampai lezat dunia itu ke hati, tidak di lidah saja lah, tidak di mata saja lah. Itu yang dikatakan Nabi. Hati-hati, dunia itu hijau dan manis. Hijau ini bisa masuk ke hati, dari mata turun ke hati, dan di lidah kok bisa tiba di hati. Ya. Awak yo biati mana awak? Ya. Biati itu lah bahasa Arab bercampur aja bahasa Minang. Bi itu dengan hati ya. Juati mana tuh? Kan gitu. Lah juati mana itu? Jadi Bapak Ibu, jangan dirahmati Allah SWT. Ini kita ditunjukkan oleh Imam Ibnu Athaillah dari mana pangkal masalahnya terjadi hasad. Karena hati menikmati dan sudah merasakan lezatnya dunia. Fatu'alits basaraka hatta la yafutuka an-nazar ila mustahsanat. Lalu engkau obati juga matamu
Kan matu penyakit tadi. Dek mencari kawan punya foto baru, kawan punya jabatan naik jabatan segala macam ya. Kan matu tuh. Awak kira penyakit di mata saja. Padahal pangkalnya dari hati yang sudah merasa lezat dunia. Lalu kita obati, karena biasanya kita kalau sakit mata diobati. Diubeklah mata. Diobatilah mata itu hatta la yafutukan nazar. Supaya apa? Supaya masih bisa kita melihat. Ya kan? Supaya apa? Masih bisa melihat. Biasanya kita kan ya. Supaya masih bisa melihat yang baik-baik tadi, yang nikmat-nikmat tadi, ya. Sehingga orang hasad tuh akan bertambah hasadnya kalau dia nampak lagi, ketemu lagi kan apa? Ya. Koknya hasad ya kawanan seorang kok. Sekali, dua kali, tiga kali hasad. Kalau putih hubungan dia orang tuh, enggak basuh lagi. Hasad tadi kan berkurangnya tuh. Tapi kalau basuh tadi, nampak tadi bertambah. Jadi hati-hati dengan pandangan ini. Kadang kita lihat terus. Dan sebenarnya dia sedang menambah penyakit pada mata, tidak mengobatinya. Ya. Nah biasanya orang mengobati mata. Kalau sakit mata diubek mata supaya bisa mencari kenikmatan. Itu. Tapi hati-hati. Ketika hasad menyerang, watarbadu basirata. Yang sakit itu bukan hanya mata. Yang sakit itu adalah basirah. Mata yang di sini. Basirah itu mata. Bukan mata basar, tapi mata namanya basirah. Jadi di diri kita ini ada dua penglihatan. Penglihatan mata ini basar namanya. Penglihatan di hati namanya basirah. Kalau mata fisik basar ini sakit, apa yang kita buat? Kita cari obatnya supaya kita tetap bisa menikmati sesuatu dengan mata tadi. Sekarang bagaimana kalau hati yang sakit? Nah, hasad itu sakit sebenarnya pada ketika kelezatan dunia masuk ke hati, hasad muncul di hati, walaupun pintu pertamanya dari mata sini. Maka harusnya diobati, tapi masalahnya berapa banyak manusia basirahnya, mata hatinya sakit, mata hatinya berpenyakit, arba'ina sanah 40 tahun sudah lama hati itu sakit. Artinya apa? Hasad itu sudah dirawat selama 40 tahun. Maksiat di hati itu sudah dirawat selama 40 tahun. Ini kan angka yang contoh saja nih. Jadi kan biasa dalam syariat kan angka 40 kan sering dipakai. Jadi pakai 40. Ada orang 40 tahun dia biarkan hatinya itu, mata hatinya itu sakit. Tidak pernah dia obat. Fala tu'aliju. Tidak pernah kamu obati. Itu. Wa'lam, ketahuilah. Nah, kalau berada kita dalam kondisi begini, hati kita berpenyakit, sudah panjang umur habis dengan merawat penyakit itu. Kalau matonan fisik sakit langsung diubek, tapi matonan di hati sakit tidak pernah diubek. Berarti apa? Merawat penyakit di hati. Ketahuilah, wa'lam anna umuran udhi'a awalahu hariyun ayyuhfadha akhirahu. Nah, ini bab taubat. Kadang orang bertanya, tuba alizat. Awak yolah payah bana. Kalau yo ba ndak kabasuo jo ini, nampak dari seorang. Ya. Hanya samu tampai karajo Jawa. Ya. Kok kadainya kadai di sebelah kadai awak. Kok kantu di kantunya sakantu Jawa. Ini tampak tari. Balai, baku ndak kahasat tari. Baku ndak maksiat tari. Ini kan satu contoh saja nih. Kita harus buat itu dalam kembangkan itu dalam contoh maksiat-maksiat. Ketika maksiat itu sudah menggerogoti hati selama 40 tahun kata beliau, apa yang harus dilakukan? Ketahuilah bahwa umur usia yang disia-siakan awalnya maka sangat pantas untuk dipelihara akhirnya. Muawak kok. Bara dia jatah di Allah. Mana tahu kan? Enggak tahu ya. Kalau pakai standar Nabi Muhammad kan sering ulama-ulama kita pakai, coba kita pakai standar Nabi Muhammad saja. 40 tahun habis dengan kemaksiatan. Hati ini. Nah, maksiat paling berbahaya itu maksiat di sini karena pangkal maksiat fisik ini adalah dari hati. Semuanya.
Orang berzina karena materi atau karena dunia apa karena akhirat? Kalau tentunya akhirat tidak akan berzina ya. Kalau tentu orang di akhirat tidak akan mencuri. Kalau tentu orang di akhirat tidak akan membunuh. Kalau tentu orang akhirat tidak akan melakukan maksiat. Karena dia taunya dunia. Karena yang tahu dia itu lezat tuh yang dunia, yang nampak, yang maujud. Ya, yang nyata ini. Karena dia ilmunya di situ, maka dia terjebak dalam maksiat. Nah, bagaimana kalau maksiat itu ternyata sudah dirawat secara dalam umur yang panjang. 40 tahun. Kalau Nabi 63 tahun. Berarti ujung umur berapa tinggal? 3 balik tahun. Kata Imam Nawawi, kalau umur itu pangkalnya, awalnya itu sudah rusak. Lalu masih ada sisa Allah beri ini, kita masih ditakdirkan bangun di pagi hari. Itu kan berarti akhirnya. Maka bagian akhir ini itu lebih layak untuk benar-benar diberi perhatian. Ya. Kalau memang sadar kita bahwa umur kita selama ini habis di dalam kelalaian dan kemaksiatan, dunia dan maujud, ya, makhluk, khalik sedikit bagiannya di dalam diri kita, akhirat sedikit bagiannya di dalam jiwa kita, tapi umur sudah panjang, sudah habis untuk yang seperti itu. Gimana lagi? Maka ayo fokus ke yang ujungnya ini. Ujung ini yang harus dijaga. Ya. Apa kata beliau? Buatlah diri seperti seorang wanita, kamra'atin, seperti seorang wanita yang punya 10 orang anak, 9 oranglah mati anaknya, tinggal seorang lain. Anak kadi kerajuan. Kamu nangih-nangih menyasali nang 9 mati kah? Atau mau urus nang seorang lain kah? Pak Abu, kau anak 10 9 orang, kanelah musibah. Aneh musibah, mati 9 orang sekaligus, tinggal seorang. Apakah akan dihabiskan hari untuk menangisi yang 9 orang ini, atau fokus lagi merawat yang gimana? Begitulah harusnya menghadapi kalau kita muncul dalam diri kita kesadaran taubat. Pak akan caro lain. Ya. Kalau kagak kau baru ketahu, banyak kalimat orang begitu. Pak kok baru kini mak tahu. Itu kebaan lalu-lalu, Pak. Ini kalimat Imam Nawawi, hariyun, ya, hariyun ayyuhfadha akhiruhu. Maka yang paling pantas untuk dijaga adalah bagian akhir. Karena itu masih kita jalani. Segera taubat kan? Segera taubat. Ya. Wa anta qad da'ya'ta aktsara umrika fahfadz baqiyatahu. Engkau telah sia-siakan umurmu yang banyak itu, maka jagalah sisanya. Jagalah sisanya. Wahya sababatun yasirah. Sisa umur itu sama dengan setetes air yang terakhir. Wah iya sebanyak apa? Tinggal tetes terakhir. Tetes yang banyak tadi lah buang. Tinggal satu titik lagi. Kadi tinggal nang setitik itu. Kadi sia-siakan juga nang setitik itu. Hanya gara-gara pandangan, ya, apa namanya? Kepalang basah. Ada kalimat sebagian orang apa? Dalam maksiat itu kepalang basah. Awak memanglah rusak aja. Rusak adalah sadonya. Nah, bukan begitu. Kalau dia masih ada setetes lagi, ya, sababatun yasirah, wallahi ma umruka min awwali yaumin wulidta bal umruka min awwali yaumin araftallah. Perhatikan kaidah ini. Umurmu itu bukan umur yang engkau hitung sejak engkau dilahirkan. Tapi umurmu itu, kata beliau, adalah umurmu ketika engkau mengenal Allah. Sejak engkau mengenal Allah, itulah umur. Itulah umur yang sebenarnya. Kalau sejak dilahirkan itu mah lampai puluh tahun. Labiah bermaksiat. Lalai. Tapi umur ketika mengenal Allah kapan? Oh, setelah 40 tahun baru mengenal Allah. Ya itulah yang umur yang sebenar-benarnya, yang benar-benar berharga nanti dipertanggungjawabkan di depan Allah. Maka ada sahabat-sahabat yang di umur seperti ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Fathu Makkah, lah tidak bisa mangamalai, lalu sudah tidak tidur, lah baru umur kira-kira orang lata kalau sudah tidak tidur. Ya, sehingga ketika Rasul datang, Abu Bakar datang, Fathu Makkah,
di tahun ke-8 setelah hijrah. Berarti ada 2 tahun lagi sisa. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar. Itu kan orang Mekah bondong-bondong masuk Islam. Termasuklah ayahnya Abu Bakar. Kata Rasul, ya, bersihkan Abu Quhafah. Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar. Mandikan dia, rapikan dia. Bahkan dalam satu riwayat sisir rambutnya dengan warna hitam. Agak gagah seketik, walaupun jelas tidak bisa mengamalkan. Kabar yang sudah dia papah dia, pandu dia untuk masuk Islam. Tidak ada masalah. Di ujung usia dia masuk Islam, sementara lebih mungkin 70 tahun, lebih 80 tahun habis dalam kesyirikan. Tapi di waktu itu dia menemukan taubatnya, itulah umur yang sesungguhnya. Nah, jangan disia-siakan. Jadi umurmu, apa katanya? Umurmu tidak dihitung sejak engkau dilahirkan, tapi umurmu dihitung sejak engkau mengenal Tuhan Allah SWT. Itu taubat. Jadi umur awak dihitung sejak awak bertaubat. Kalau jatuh maksiat balik, hilang umur tadi. Tak patut dihitung lah. Dan dihitung dan taat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu bahasanya. Jadi kan hasad itu contohnya. Contoh bagaimana maksiat itu berpangkal dari dunia yang menggerogoti hati. Oleh karenanya, ya. Jo dunia itu istilah orang awak itu arek-arek lungga dan laki-laki bana. Nah, ya. Dan laki-laki. Nah, rasa-rasa kasanangnya putih selaka. Putih. Rasa-rasa kasanangnya putih. Nah, supaya apa? Supaya hati ini punya bagian untuk merasakan nikmat ketaatan. Kalau tidak ada rasa nikmat dalam taat, sholat, ibadah. Kalau hati itu terus digerogoti oleh. Jadi kalau punya anak, memang dilapih-lapih anak itu. Pas sedang santiang-santiangnya anak dilapih. Ya. Suruhnya rantau, suruhnya kerajo, suruhnya tidak di rumahnya lain. Kalau dia santiang tuh di rumahnya tadi, ya. Sansai dia, sansai lah. Kalau punya pasangan kita, siap-siap kita dilepas. Ya, sedang senang-senangnya dilepas. Maksud dilepasnya apa? Diizinkan dia untuk untuk mengurus yang lain. Jangan kita aja yang dia urus. Supaya hati kita juga tidak terlalu terikat. Ya begitu. Karena ada hadis, kemarin kami ngaji Riyadhus Shalihin, ada hadis tentang kewajiban, salah satu kewajiban istri kepada suami. Ada salah satu hadisnya begini dari Imam Tirmizi. Ketika apabila seorang istri, ya, kemudian dia menyakiti suaminya, jadi ada loh istri yang menyakiti suaminya. Ya, jadi KDRT ada dari laki-laki kapan usia saya. Dalam hadis ada begitu. Apabila seorang istri menyakiti suaminya, maka apa yang akan terjadi? Maka bidadari surganya si suami tadi. Kalau suami kau orang beriman ya, tentunya ada jatah bidadari surga. Maka bidadari surganya itu akan mengatakan kepada si istri tadi, apa katanya? Jangan engkau sakiti dia. Walaupun tidak terang ada di sini istri dunia. Jangan kau sakiti dia. Semoga Allah melaknatmu. Begitu kan? Itu karena dirinya padamu hanya seperti tamu yang singgah sebentar, nanti dia akan kembali datang kepadamu. Berarti suami waktu ibu boleh itu. Ya. Kalau ternyata suami itu adalah ahlul jannah, ternyata kok kironya kok tidak tentu kan? Orang surga bila kapan ditentukan? Matinya dulu. Kalau matinya dia, wafatnya dia dalam keadaan beriman, insya Allah ada hak surga untuk dia. Ya, jadi sampai seperti itu. Ya, artinya apa? Kita dengan pasangan, kita tidak hanya melihat soal suami istri pada suami, tapi bahwa pasangan itu tidak boleh pula kita terlalu mencintai, tidak boleh. Sehingga akhirnya apa? Ketika berpisah menjadi susah berpisah. Ada orang begitu, jauh udahnya kok sakitnya. Itu punya teman begitu. Ya. Tapi kalau laki udahnya
Sehingga akhirnya udahnya itu tidak bisa kerajo ada bu. Gimana? Udahnya ke kerajo apa namanya kok harus keluar kota atau mau bude, kamu tidak tahu lupa mau pokoknya seperti travel atau apa. Jadi kalau jauh-jauh udahnya kok sakit ya pak, semua sakit. Tapi kalau tiba udahnya sehat ya. Ah itu payah udahnya. Pak kecar. Susah itu. Atau sebaliknya, jauh-jauh dari istri sakit ya. Dari istri sehatnya. Jadi ada orang seperti itu, terlalu dekat lekat dengan dunia. Kalau nak do pitih, gilo aja. Ya. Dia lagi pitih baru siap. Itu parah itu. Ya. Jadi kita ini harus ketika banyak harta, makanya sahabat banyak harta disedekahkannya. Berapa disedekahkannya? Seperempatnya. Dia pernah buat sedekah separampe. Oh sedekah mana? Wah nominal sedekah Bapak Ibu, enggak persen, enggak persentase. Kalau sahabat bersedekah apa pakai persentase? Seperempat berarti berapa? 25%. Sepertiga 33%. Kan gitu. Setengah berarti 50%. Pakai persentase, Pak. Bukan pakai nominal, bukan 2 juta. 2 juta kalau itu cuma 2%, itu sedekah 2 juta, tapi sebenarnya itu cuma 2% dari seluruh harta. Sahabat mas sedekahnya setengah harta. Bahkan Abu Bakar sedekahnya seluruh 100%. Nah, gimana itu? Supaya apa? Supaya apa, Pak? Supaya dunia ku ndak tibonya di hati. Karena didoakan, diajarkan doa oleh Rasul, Allahumma ja'alid dunya fi alsinat, fi aidina wa alsinatina. Ya Allah, jadikan dunia ini hanya sampai di tangan dan lidah kami. Wala taj'alha fi qulubina. Jangan kau buat dia masuk ke dalam hati. Nah, supaya bisa begitu kan, dilapeh-lapeh lah dia. Kok suku mana wak jo ikan bakar kiambang. Jangan ke kiambang taruh ya wak. Dilapeh-lapeh. Gitu. Ya. Jadi ada hal-hal seperti ini perlu belajar kita. Supaya apa? Bukan hanya supaya dunia bisa kita kontrol, tapi kita ngontrol nafsu tidak begitu saja, tapi supaya kita bisa merasakan nikmat akhirat, nikmat ibadah, nikmat taat pada Allah dan mudah mendapatkan jalan taubat. Kalau salah mudah terasuh, aku salah. Tapi kalau dunia menggerogoti hati, gadang dunia di dalam hati, akibatnya apa? Susah menemukan taubat. Jadi ada orang kita lihat larut di dalam kemaksiatan. Tak nampak-nampak pintu taubat. Padahal musajid sebelahnya. Padahal di antara keluarganya ada yang alim, yang ustadz malah orang mengerti agama. Tapi hendak dia bisa taubat. Apa masalah? Karena dunia terlalu besar di dalam hatinya, tertutup pintu-pintu akhirat bagi hatinya. Waliyahzubillah, kita berlindung pada Allah dari ini. Dan terakhir tadi, mari kita ingat, kalau banyak waktu kita sudah habis untuk kelalaian, maka jangan diratapi juga itu, ditaubatkan, fokuslah dengan sisa waktu yang kita miliki. Insya Allah taubat membersihkan segalanya, taubat itu membuat orang seperti hari dia dilahirkan. Nah oleh karena itu tadi kalimatnya apa? Umur tidak dihitung sejak engkau dilahirkan, tapi umur dihitung sejak engkau mengenal Allah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan dari pagi ini. Semoga Allah tunjuk-tunjuki terus hati kita dan jiwa kita. Semoga kita bertemu dengannya kelak dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat, bebas dari segala penyakit, kelalaian dan kemaksiatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.